Bab 2081. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Oke, saya mengerti. Semuanya terserah pengaturan Anda. Lingua dengan enggan datang melalui transmisi suara. Kamu kembali dan terus berlatih, sebaiknya kamu mencapai Liu He dan masuk ke jajaran Raja Super sejati. Lu Chen mengangguk, dan mentransmisikan suaranya lagi. Kamu tahu, ada begitu banyak keberuntungan di kotak ceruk langit dan bumi. Semakin tinggi wilayahmu, semakin besar peluang untuk mencapai alam kaisar. Baiklah, begitu, jaga dirimu dan kembalilah. Lingua mengangguk, melihat Lu Chen memasuki formasi teleportasi, dan menunggu sosok Lu Chen menghilang sebelum pergi. Beberapa jam kemudian, di sebuah kota kuno di selatan benua tengah, Lu Chen muncul dalam barisan besar penerima pangkalan teleportasi. Lu Chen meninggalkan kota kuno dan dengan cepat terbang menuju tempat yang kacau itu. Waktu semakin singkat, Lu Chen bahkan tidak bersekolah di Akademi Tianhuang, jadi dia hanya bisa menyelesaikan bisnisnya terlebih dahulu. Tidak lama kemudian, Lu Chen Fei tiba di pintu masuk Chaos Land dan berdiri di bawah gerbang kota Beacon. Melihat gerbang kota Feng Huo, Lu Chen tidak bisa menahan perasaan emosionalnya, dan kembali ke tempat dia bertempur dalam pertempuran berdarah. Saudara Lu Chen, ya, itu kakak senior Lu Chen. Bukankah kakak senior Lu Chen pergi ke kota Zhongsu? Benar, kakak senior Lu Chen telah menjadi kaisar umat manusia. Dia bahkan mengalahkan Raja Yuan di kompetisi Kaisar Miao dan menjadi kaisar super, yang mengejutkan seluruh benua tengah. Juga, pemimpin umat manusia memberikan perlakuan istimewa khusus kepada bibit kaisar super, dan membuat pengecualian dengan mengundang saudara senior Lu Chen untuk memasuki pagoda Changyuan. Sekarang saudara senior Lu Chen adalah eksekutif inti umat manusia. Namun, kakak laki-laki Lu Chen tidak berkultivasi dengan baik di pagoda Changyuan. Mengapa dia pergi ke kota Feng Huo tanpa alasan? Apapun yang dia lakukan, kedatangannya adalah kemuliaan kota Feng Huo kita. Cepat beritahu penguasa kota dan beritahu seluruh kota. Ketika penjaga di gerbang melihat Lu Chen muncul, mereka berdua terkejut sekaligus bahagia, dan ada kebingungan di tempat. Beberapa orang pergi untuk memberitahu penguasa kota, beberapa pergi untuk memberitahu penonton, dan lebih banyak orang pergi menemui Lu Chen. Segera, dikelilingi oleh para penjaga, Lu Chen memasuki kota Feng Huo. Kakak senior Lu Chen telah datang ke kota Feng Huo. Suara nyaring menyebar ke seluruh kota Feng Huo. Dalam sekejap, seluruh kota Feng Huo berada dalam keributan, dan jutaan orang suci bergegas keluar, terbang melintasi langit dan memenuhi jalan-jalan kota, bergegas menuju Lu Chen seperti banjir yang menghancurkan tanggul. Kakak senior Lu Chen, kamu benar-benar kembali, kami sangat merindukanmu. Kakak senior Lu Chen, aku pernah bertarung bersamamu di tembok kota, apakah kamu ingat aku? Aku. Kakak senior Lu Chen pasti mengingatku. Dalam pertempuran di luar kota itu, aku hampir dibunuh oleh iblis. Kakak senior Lu Chen secara pribadi menyelamatkanku. Kakak senior Lu Chen, apakah kamu akan memimpin kami berperang melawan musuh ketika kamu kembali kali ini? Dengan kakak senior Lu Chen di sini, bukankah kalian bajingan yang dengan santai menyapu klan musuh? Salah, itu tidak disebut penyisiran, itu disebut pembantaian. Benar, kakak senior Lu Chen bersinar cemerlang di kompetisi besar di Miao. Dia bahkan mengalahkan Raja Yuan. Itulah kekuatan tempur dari Raja Super sejati. Jadi, selama kakak senior Lu Chen menggerakkan jarinya, bahkan jika ada 100 juta orang suci di klan musuh, mereka akan musnah dalam sekejap. Orang suci manusia yang tak terhitung jumlahnya bersorak dan bersorak di sekitar Lu Chen. Terutama beberapa orang suci yang pernah bekerja dengan Lu Chen bahkan lebih bersemangat dan memuja Lu Chen secara ekstrim. Saudaraku, sudah lama tidak bertemu. Kamu telah bekerja keras untuk menjaga kota Feng Huo. Lu Chen terkekeh, menangkupkan tinjunya, menoleh ke kerumunan di sekitarnya, dan memberi hormat kepada semua prajurit suci. Pada saat itu, semua orang suci tidak berani lalai, dan membungkuk satu demi satu, dengan hormat memberi hormat kepada Lu Chen. Semuanya, ayo beri jalan, ayo beri jalan. Sebuah suara agung datang, dan orang-orang suci di sekitar Lu Chen menyerah satu demi satu. Panglima pertempuran kota Feng Huo telah tiba, dan itu adalah Lian Jia. Bawahan ini telah bertemu Tuan Lu. Lian Jia berlari ke arah Lu Chen dengan ekspresi serius, dengan tangan kanan di jantungnya, dan hendak melakukan penghormatan bela diri. Lian Jia,
Panglima tertinggi, awalnya diserahkan kepada Lu Chen sebelum dia pergi, dan dia sangat menghormati Lu Chen. Komandan Lian, Anda dan saya adalah rekan seperjuangan lama, jadi Anda tidak perlu bersikap sopan. Lu Chen terkekeh, mengangkat satu tangan, melepaskan energi aslinya, dan menyela penghormatan Lian Jia di udara. Tuan Lu, Anda adalah eksekutif inti Pagoda Changyuan, dan sudah sepantasnya bawahan Anda memberi hormat kepada Anda. Lian Jia tertegun sejenak, lalu menatap Lu Chen lagi, dan tidak dapat menahan perasaan, Tuan Lu memang seorang bibit kaisar super. Bahkan jika dia berada di level yang sama dengan bawahannya, dia dapat menghentikan tindakan bawahannya, kekuatan memberi hormat dari jarak jauh dengan melepaskan alat kelamin secara acak. Kekuatannya tak terduga. Komandan Lian, sudah lama sejak saya meninggalkan kota Fenghuo, dan wilayah Anda belum banyak berkembang. Lu Chen terkekeh dan berkata begitu. Saat itu, ketika Lu Chen meninggalkan kota Fenghuo, Lian Jia adalah raja sejati setengah langkah. Tapi sekarang, Lu Chen telah berkultivasi menjadi raja sejati setengah langkah, dan Lian Jia masih menjadi raja sejati setengah langkah, jadi dia belum membuat banyak kemajuan. Namun, jika Lian Jia membuat terobosan, dia akan menjadi raja sejati, dan tidak mungkin untuk tinggal di kota Fenghuo lebih lama lagi. Di tempat yang kacau, medan perang orang suci, tidak ada raja sejati yang diizinkan untuk berpartisipasi. Bawahannya bodoh, dan mereka tidak bisa menerobos langkah itu, yang membuat Tuan Lu tertawa. Lian Jia berkata dengan sedikit malu. Bawahan ini telah bertemu dengan Tuan Luoang. Pada saat ini, sesosok tubuh terbang keluar dari puncak menara beacon, mendarat tepat di depan Lu Chen, dan membungkuk dalam-dalam kepada Lu Chen. Orang ini adalah penguasa kota Beacon, satu-satunya raja sejati umat manusia yang duduk di kota Beacon, dan raja sejati tingkat rendah yang tidak berpartisipasi dalam pertempuran. Tapi kali ini, Lu Chen tidak mengangkat tangannya, tetapi meminta penguasa kota Fenghuo untuk menyelesaikan upacara prajurit. Lu Chen tidak memiliki banyak persahabatan dengan penguasa kota Fenghuo, jadi tentu saja dia tidak akan memperlakukan penguasa kota Fenghuo dengan murah. Tuan Lu, ada begitu banyak orang yang berisik di sini, silakan pergi ke menara beacon untuk minum teh roh. Penguasa kota Fenghuo memiliki senyuman tersanjung di wajahnya, dan berkata dengan hormat. Tuan kota, ada yang harus saya lakukan di negeri yang kacau ini, jadi saya tidak akan pergi ke menara suar. Lu Chen menggelengkan kepalanya, dan terbang langsung ke udara, melewati prajurit suci yang tak terhitung jumlahnya, dan terbang langsung keluar kota. Saudara-saudara yang menjaga kota, saya tidak bisa tinggal lebih lama jika ada yang harus saya lakukan. Jika saya punya waktu di masa depan, aku akan kembali menemuimu lagi. Selamat kepada kakak, senior Lu Chen. Jutaan orang suci bergema serempak dan menyaksikan Lu Chen pergi. Penguasa kota Fenghuo juga berteriak, tetapi Lu Chen tidak menunjukkan wajahnya, dan dia hanya terlihat tidak berdaya. Lian Jia terbang ke udara, langsung mengejar Lu Chen. Tuan Lu, bawahan ini bersedia bekerja sama denganmu. Lian Jia mengejarnya dan berkata demikian. Kamu tidak bisa pergi ke tempat yang aku tuju. Aku akan memberimu hadiah. Ambil kembali dan berlatihlah dengan keras. Lu Chen tersenyum dan mengangkat punggung tangannya. Tiba-tiba, sebuah kotak brokat ditembakkan ke arah Lian Jia, dan kemudian langkah cahaya kekaisaran dibuka dengan kecepatan yang sangat cepat, dan sosok itu menghilang dalam sekejap. Lian Jia mengambil kotak brokat, membukanya, dan menemukan ada ratusan pil Sansuan True King. Dia terkejut sekaligus senang. Terima kasih, Guru Lu, karena telah mengolahnya. Lu Chen meninggalkan kota Fenghuo, tetapi tidak langsung menuju kota Wufang, melainkan ke Sungai Duhe. Orang tua buta itu memperlakukannya dengan sangat baik, mengajarinya, dan menyelamatkan nyawanya. Dia selalu berterima kasih kepada orang tua buta itu, dan ketika dia kembali ke negeri kekacauan, dia secara alami akan segera mengunjungi orang tua buta yang menjaga sungai beracun itu. Menyelam ke dalam sungai beracun, memasuki tengah sungai bawah tanah, kebetulan ada sebuah batu besar yang menyembul dari sungai, yang merupakan tempat berlindung orang tua buta itu. Bocah bau, ini dia lagi. Apakah ini menimbulkan masalah lagi? Orang tua buta itu sedang duduk tegak di atas batu besar, dan perlahan-lahan memulihkan diri dan menghentikan budidayanya. Orang tua buta, bukankah pikiranmu terlalu kotor? Oke. Apa yang menimbulkan masalah lagi? Aku datang ke sini khusus untuk mengunjungimu. Lu Chen melompat dari air dengan senyuman di wajahnya, sedikit melepaskan energi aslinya, dan seketika menguapkan seluruh air di tubuhnya.
Tarik ke bawah, apakah kamu begitu mematikan sehingga kamu datang ke sini untuk mengunjungiku di tempat yang kacau? Orang tua buta itu mengerutkan bibirnya dan berkata, mengapa kamu tidak mengatakan saja bahwa kamu sedang lewat di sini dan memaksakan diri untuk masuk dan melihat-lihat? Hei, apakah matamu baik-baik saja? Bagaimana kamu tahu aku sedang dalam perjalanan? Lu Chen tersenyum. Jika ada yang ingin kau katakan, jika harus kentut, jika tidak ada urusan, keluarlah. Orang tua buta itu mendengus, lalu menegur, kamu sudah setengah raja sejati sekarang. Kamu masih sangat muda sehingga patut ditiru. Kamu baru saja berada di masa keemasan kultivasi terbaik. Jika kamu punya waktu, kamu harus mundur dan berlatih keras. Kaulah yang menjadi raja sejati. Apa yang kamu lakukan berlarian? Saya juga ingin mundur dan berlatih dengan susah payah. Saya ingin segera menjadi raja sejati, tetapi ada terlalu banyak omong kosong, dan saya tidak dapat menahannya. Lu Chen berkata tanpa daya. Jangan khawatir tentang hal itu, tidak peduli seberapa besar hal itu. Apakah penting untuk memukul raja yang sebenarnya? Kata orang tua buta itu. Masalahnya, kentut ini agak besar. Ini sudah terkait dengan kepentingan inti umat manusia. Menurutku tidak apa-apa jika dibiarkan begitu saja. Seseorang memaksaku untuk mengurusnya. Lu Chen masih berkata tanpa daya. Kepentingan inti umat manusia. Orang tua buta itu terdiam sesaat, lalu berkata, lapangan Asura Kabut Darah adalah tempat kepentingan inti umat manusia berada. Mungkinkah terjadi sesuatu di sana? Orang tua buta itu telah hidup selama beberapa tahun yang tidak diketahui, dan merupakan seorang veteran raja super sejati. Dia juga bertarung di Blood Mist Asura Field, jadi dia secara alami mengetahui pentingnya bidang Asura Kabut Darah bagi umat manusia. Ya, sesuatu yang kecil terjadi, karena segel danau Yongchen rusak. Lu Chen mengangguk. Rumput. Mendengar ini, ekspresi orang tua buta itu berubah, dan dia berkata dengan marah, Danau Chen abadi telah menyegel sekelompok sura, mereka adalah iblis kuno, mereka tidak boleh dilepaskan. Lagi pula, bajingan-bajingan itu, yang kenyang dan tidak punya apa-apa yang harus dilakukan, lari ke Danau Yongchen untuk membuka segelnya. Petik 2. Ini, Lu Chen tercekik, dan kemudian berbisik, sebenarnya, itu bukan bajingan, bukan bajingan. Siapa yang melakukan itu? Tanya orang tua buta itu. Saya melakukannya, kata Lu Chen. Kamu, kali ini, giliran orang tua buta itu yang terdiam. Saya tidak sengaja membuka segelnya, tetapi pada saat itu saya tidak tahu bahwa Danau Yongchen telah menyegel sekelompok syuro, jika tidak, bagaimana saya berani menyentuhnya? Lu Chen menjelaskan, bocah bau, kenapa kamu tidak bisa berbuat apa-apa? Kamu yang pertama menimbulkan masalah, kenapa kamu tidak mati saja di Danau Yongchen? Orang tua buta itu memarahi dengan marah, dan kemudian berkata, ketika Asura lahir, semua ras tidak boleh berani memasuki lapangan Asura Kabut Darah. Untungnya, arena tersebut memiliki segel Kaisar Agung dari semua dinasti. Jika tidak, para Asura itu akan melakukannya bergegas ke benua tengah, dan benua Yuanwu akan menghadapi pertempuran yang mengerikan. Seluruh dunia hancur. Itu belum tentu benar. Para syuro itu telah merosot secara serius, hanya menyisakan setingkat raja super sejati. Lu Chen berkata, itu bagus. Selama Kaisar mengambil tindakan, iblis-iblis itu dapat ditekan. Orang tua buta itu berubah dari terkejut menjadi gembira, dan tiba-tiba teringat sesuatu, dan mengubah kegembiraan menjadi kekhawatiran. Tidak, orang itu selalu tidak menyukai pembangunan tempat peristirahatan oleh berbagai ras. Segelnya dibuka, dan syuro lahir, seperti yang dia inginkan. Dengan dia, mustahil bagi seorang kaisar untuk berani pergi ke ladang syuro kabut darah untuk menekan syuro. Apakah dia Kaisar Sayap? Lu Chen bertanya. Wah, kamu juga tahu. Orang tua buta pria itu sangat terkejut. Masalah Yi Huang sangat rahasia, dan beritanya diblokir dari dunia luar. Dari sisi manusia, hanya eksekutif inti pagoda Chang Yuan yang mengetahuinya, entah secara tidak sengaja, atau dia telah menjadi inti umat manusia tingkat tinggi. Saya memasuki pagoda Chang Yuan, tentu saja saya tahu Yi Huang. Lu Chen berkata dengan jujur. Dan Anda memasuki lapangan Asura Kabut Darah dan pagoda Chang Yuan. Di mana Anda memiliki kualifikasinya? Tanya orang tua buta itu. Saya bisa mengaktifkan pisau ketujuh Zantian. Orang tua buta itu segera memahami jawaban Lu Chen. Pedang ketujuh Zantian bisa membunuh semua raja sejati. Artinya, Lu Chen memiliki kekuatan untuk membunuh raja super sejati,
jadi dia secara alami memiliki status Raja Super Sejati, jadi dia secara alami dapat memasuki medan Shuro Kabut Darah untuk bertarung, dan dia dapat memasuki Pagoda Changyuan untuk berpartisipasi dalam urusan tertinggi umat manusia. Potensi anakmu terlalu besar, Raja Sejati setengah langkah bisa mengaktifkan pisau ketujuh. Jika kamu masuk ke Raja Super Sejati, apakah itu masih sepadan? Orang tua buta itu terkejut sekaligus gembira, dan berkata dengan emosi, pada awalnya, saya menjadi Raja Liu He yang sebenarnya, dan saya mampu mengaktifkan pisau ketujuh. Anda jauh lebih baik dari saya. Jadi, aku ingin bertanya padamu, berdasarkan peningkatan kekuatanku, berapa banyak raja sebenarnya yang aku perlukan untuk mengaktifkan pisau ke-8? Lu Chen bertanya, sulit untuk mengatakannya, saya tidak tahu situasi spesifik Anda. Saya hanya tahu bahwa Anda memiliki pembuluh darah bela diri berbentuk naga. Aku tidak tahu seberapa besar pembuluh darah bela diri berbentuk nagamu dapat meningkatkan kekuatanmu. Sulit bagimu untuk menilai secara akurat. Misalnya, saya sudah memahami arti pedang ke-8 Santian. Jika Anda menggunakan esensi nyata untuk mensimulasikannya, Anda dapat membuat pisau yang kuat. Namun, jika aku menggunakan pedang asli untuk mengaktifkan pisau ke-8, kekuatannya masih jauh tertinggal. Kecuali aku memiliki kekuatan 3 segel kaisar, kalau tidak aku tidak bisa mengaktifkannya di ranah Raja Super Sejati. Dan potensimu jauh lebih besar dariku. Mungkin kamu akan bisa mengaktifkan pedang ke-8 setelah kamu menjadi Raja Super Sejati. Orang tua buta itu berkata sambil berpikir. Mendengar ini, Lu Chen tidak berbicara, tapi sedikit mengernyit. Hanya setelah melangkah ke Super True King dia dapat mengaktifkan pedang ke-8. Bukankah hari bunga bakung itu dingin? Sebelum Sangguan Jin dan Fei Long menjadi kaisar, dia harus mengaktifkan pisau ke-8 dan mengancam Yi Huang. Jika tidak ada yang menahan Yi Huang, Sangguan Jin dan Fei Long akan berada dalam bahaya begitu mereka menjadi kaisar. Ngomong-ngomong, kamu sedang terburu-buru mengaktifkan pisau ke-8, apakah kamu akan berurusan dengan kaisar tertentu? Orang tua buta itu tiba-tiba bertanya lagi. Kaisar sayap, Lu Chen berkata tanpa berpikir. Sungguh, bajingan itu telah melakukan banyak hal curang. Banyak raja sejati yang ingin dia mati sebelumnya. Sayangnya, orang itu terlalu kuat dalam pertempuran. Banyak orang yang ingin dia mati dibunuh olehnya. Jika kamu mengaktifkan pedang ke-8 suatu hari nanti, jangan terburu-buru untuk melawannya. Ketika kekuatan pedang tidak maksimal, kamu mungkin tidak bisa membunuhnya dengan satu pedang. Jika kamu bukan kaisar, jika kamu tidak bisa membunuhnya dengan satu serangan, kamu akan ditangani olehnya. Tidak ada kemungkinan serangan kedua. Orang tua buta itu tidak terlalu terkejut dengan jawaban Lu Chen, dan dia bahkan memberitahu Lu Chen demikian. Kaisar Yi, seberapa kuatnya? Lu Chen bertanya. Dia adalah kaisar binatang, dan kekuatan binatang macan putih yang dia kendalikan hampir sama dengan dia. Siapapun yang bertarung dengannya akan menderita kerugian besar. Dia berperang, ditemani oleh binatang dewa, yang setara dengan 2 kaisar yang mengalahkan 1. Terlebih lagi, dia telah tidak aktif selama 100.000 tahun, 3 pembakar telah disegel, dan dia telah mencapai puncak, tak terkalahkan pada level yang sama. Kecuali kaisar keluar, tidak ada yang menjadi lawannya. Orang tua buta itu berkata demikian. Alam kaisar memupuk energi, dan semangat, yaitu 3 pembakar dalam seni bela diri. Budidaya kaisar adalah kebalikannya, bukan untuk memperkuat semangat, energi dan semangat, tetapi untuk menutup 3 jiaomen dari semangat, energi dan semangat, agar tidak membiarkan semangat, energi dan semangat bocor. Selama ketiga energizer berhasil ditutup, Anda akan berada di puncak alam kaisar, dan Anda hanya selangkah lagi dari kaisar agung. Kaisar puncak, mendengar apa yang dikatakan orang tua buta itu, Lu Chen mengerutkan kening lebih dalam. Puncak Yi Huang berarti lebih sulit untuk dihadapi. Kaisar agung tidak keluar, dan kaisar sayap menutupi langit dengan satu tangan. Ngomong-ngomong, beberapa waktu lalu, Kaisar Wing datang ke tempat kacau itu dengan tenang, mungkin mencariku. Orang tua buta itu berkata lagi, namun, gas beracun dari sungai ini menutupi jejakku. Aku menemukannya, tetapi dia tidak menemukanku. Apa yang dia minta padamu? Lu Chen bertanya dengan heran. Karena, saya adalah keturunan San Tianzong. Kaisar tidak keluar, dia takut dengan keterampilan tempur yang membelah langit, dan itulah satu-satunya keterampilan tempur yang dapat mengalahkannya.
Dia tahu aku belum mati. Tapi dia tidak tahu di mana aku bersembunyi. Wajar kalau mencariku kemana-mana. Orang itu khawatir jika aku berlatih pedang ke-8 Zantian, itu akan berdampak buruk baginya, dan dia selalu ingin membunuhku. Bagaimanapun, saya telah lama menjadi raja yang sangat sejati, dan saya memiliki kemungkinan untuk menjadi seorang kaisar. Jika aku menjadi kaisar dan mempraktikkan pisau ke-8, dia tidak akan pernah berpikir untuk merajalela di depanku. Kata orang tua buta itu, ternyata kamu selama ini menjaga gua bawah tanah di sungai beracun untuk menghindarinya. Lu Chen tiba-tiba menyadari. Bukan itu. Berapa umurnya? Apakah aku akan menghindarinya? Orang tua buta itu menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi, saya menyinggung seorang kaisar, jadi saya dihukum di negeri kekacauan, dan aku akan menjaga sungai bawah tanah ini selamanya. Selain Yi Huang, umat manusia kita juga memiliki kaisar itu. Lu Chen bertanya, bukan kaisar umat manusia. Orang tua buta itu merenung sejenak, lalu menghela nafas, dan mengungkapkan kepada Lu Chen, itu adalah kaisar dari ras roh. Kaisar Ling. Lu Chen tercengang. Benar, saat itu saya masih muda dan penuh semangat. Saya tidak sengaja menyinggung Kaisar Ling dan dibutakan oleh telapak tangannya. Orang tua buta itu tersenyum masam, dan berkata lagi, namun, Kaisar Ling melihat bahwa saya telah melakukan kesalahan yang tidak disengaja, jadi dia membiarkan saya hidup dan membuat saya bersumpah untuk menjaga sungai beracun itu selamanya. Hei, itu tidak benar, sungai beracun itu ada di negeri kekacauan. Ini adalah medan perang suci antara umat manusia dan ras musuh. Ada apa dengan Guan Ling Huang? Lu Chen bertanya. Saat itu, ras roh belum disegel, dan tanah kekacauan juga merupakan medan perang para suci ras roh. Pada saat itu, ras roh dan ras manusia bertarung berdampingan. Orang tua buta itu berkata lagi, baru kemudian saya mengetahui bahwa Kaisar Feng Yao menyegel klan roh, tetapi saya tidak ingin melanggar sumpah saya. Orang tua buta, kamu telah menepati sumpah ini selama 100.000 tahun, kan? Anda memiliki kredibilitas dan kebaikan. Jika itu aku mungkin tidak akan bisa melakukannya. Mendengar ini, Lu Chen menarik napas dan berkata demikian. Sebab, ras roh dimeteraikan 100.000 tahun yang lalu, dan kaisar roh juga dimeteraikan di dunia kecil lembah roh. Sumpah yang kamu buat harus ditepati, ini prinsipku. Orang tua buta itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata dengan bangga. Namun, lembah roh telah dibuka segelnya, dan ras roh juga telah lahir. Bukankah kaisar roh datang mencarimu? Lu Chen berkata begitu tiba-tiba. Kaisar Ling keluar, orang tua buta itu tertegun sejenak, kesombongannya lenyap, dan raut wajahnya menjadi lebih kompleks, tetapi dia tidak datang kepadaku, mungkin dia sudah lama tidak mengingatku sebagai orang kecil. Lain kali aku bertemu Kaisar Ling, aku akan memintanya membantumu melanggar sumpah. Kata Lu Chen, siapa kamu, mengapa Ling Huang mendengarkanmu? Orang tua buta itu cemberut dan berkata, saya mungkin punya cara. Lu Chen tersenyum. Kaisar Feng Yao telah jatuh, siapa lagi yang bisa membuka segel Linghu? Orang tua buta itu tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya lagi. Anda lagi, ya, itu ceroboh lagi. Mengapa kamu begitu ceroboh? Mungkin inilah hidup. Petik 2 petik 2. Lu Chen dan lelaki tua buta itu memiliki minat dan selera yang sama. Mereka mengobrol selama beberapa jam sebelum pergi. Kali ini, Lu Chen menggali banyak rahasia dari orang tua buta itu, dan beberapa rahasia mungkin berguna baginya di masa depan. Terutama tentang orang tua buta dan Ling Huang. Lu Chen tidak percaya bahwa orang tua buta itu secara tidak sengaja menyinggung Kaisar Ling. Orang tua buta itu pasti berbicara omong kosong. Dia masih muda dan penuh semangat, yang berarti dia mengincar Ling Huang. Seperti kata pepatah, seorang wanita cantik, seorang pria ingin memintanya. Ling Huang juga cukup cantik. Tidak mengherankan kalau lelaki tua buta itu jatuh cinta padanya, jadi matanya gelisah, dan dia membidiknya. Kalau tidak, kenapa Ling Huang tidak membunuhnya, tapi kenapa dia kehilangan matanya? Lu Chen sedang terbang, tertawa, dan melakukan brainstorming besar-besaran. Setengah jam kemudian, Lu Chen Fei mendekati kota Wufang sejauh 1000 mil, menemukan tempat tersembunyi di tepi larangan penerbangan, dan kemudian melihat sekeliling. Sejak pasukan musuh dikalahkan oleh Lu Chen, kekuatan pasukan suci telah berubah dari kuat menjadi lemah, dan belum pulih. Saat ini, kendali atas tanah yang kacau berada di tangan umat manusia,
dan ras musuh menjaga kota Wufang, dan pada dasarnya tidak pernah keluar. Oleh karena itu, dalam jarak 1000 mil di luar kota Wufang, tidak ada pengintai dari ras musuh, bahkan pos penjagaan pun tidak didirikan, agar tidak diambil alih oleh umat manusia. Tidak ada orang di sekitar, ini saat yang tepat bagi Lu Chen untuk mengubah wajahnya dan merias wajah. Segera, seorang prajurit monster muncul di batasan penerbangan dan langsung menuju kota Wufang. Prajurit Yaozu itu mengenakan helm perang dan syal merah panjang di lehernya, menutupi hidung dan mulutnya, hanya memperlihatkan sepasang mata yang tajam. Prajurit monster yang wajahnya sulit dilihat adalah Lu Chen. Lu Chen berlari ratusan mil ke pusat jangkauan kendali di luar kota Wufang, dan baru kemudian dia bertemu dengan sekelompok pengintai orc. Tetapi kelompok orc melihat bahwa itu adalah monster, tetapi mereka mengabaikannya dan membiarkan Lu Chen pergi. Sepanjang jalan, Lu Chen bertemu dengan beberapa kelompok orc atau pengintai iblis, dan melewatinya dengan lancar. Akhirnya di kaki kota Wufang, kebetulan saya bertemu dengan tim patroli dari Yaozu yang hendak memasuki kota. Lu Chen bahkan tidak memikirkannya, dia mengikuti tim patroli Yaozu dan menyelinap ke kota Wufang. Ini bukan pertama kalinya Lu Chen datang ke kota Wufang, dan dia agak familiar dengan tata kota. Setelah diam-diam meninggalkan tim patroli, dia berjalan menuju kediaman Yaozu. Dalam perjalanan melalui sebuah jalan, Lu Chen bertemu dengan seorang prajurit hantu yang ternyata adalah hantu. Sudah lama sekali, tetapi alam transformasi hantu jauh lebih tinggi, dan dia sudah menjadi orang suci tulang giok. Setelah Lu Chen meninggalkan negeri yang kacau itu, dia tidak menghubungi Gui Hua lagi. Sekarang dia kebetulan bertemu dengannya, dia tidak bisa melewatkan kesempatan untuk memata-matai informasi, bukan? Lagi pula, Xiao Qian dan Xiao Di sudah lama meninggalkan dunia bawah, jadi aku tidak tahu apa yang terjadi dengan klan hantu sekarang. Seseorang mencarimu. Lu Chen tiba-tiba menghentikan Gui Hua dan berkata langsung, "Tuanku, saya tidak tahu siapa yang mencari saya." Gui Hua cukup terkejut melihat iblis muda aneh menghalangi jalannya. Terlebih lagi, iblis ini adalah raja sejati setengah langkah, kekuatan tempur tertinggi di negeri kacau, dan statusnya lebih tinggi darinya, jadi dia harus lebih sopan. Ikutlah denganku dan kamu akan mengetahuinya. Dengan sekilas sosok Lu Chen, dia dengan cepat memasuki gang kecil di sebelahnya, berbelok di sudut dan menghilang. Aneh, saya jarang berhadapan dengan setan, kenapa setan mencari saya tanpa alasan? Gui Hua bingung, tetapi demi pihak lain menjadi raja sejati setengah langkah, dia masih menahan diri dan mengikutinya. Gang itu gelap, bobrok, sepi, dan tampak seperti gang sepi. Gui Hua masuk, berbelok di tikungan, dan tidak melihat iblis itu, tetapi melihat seorang kenalan lama. Tanah. Pada saat itu, mata Gui Hua melebar, dan dia langsung berteriak. Tapi untungnya, Lu Chen menutup mulutnya tepat waktu. Mengapa kamu tidak konsentrasi sama sekali? Apakah kamu ingin memanggil semua orang di kota? Lu Chen berkata dengan marah, dan baru melepaskan tangannya setelah transformasi hantu stabil. Maaf, kupikir itu iblis yang mencariku, tapi aku tidak menyangka kamulah yang mencariku. Gui Hua sangat terkejut hingga dia menahan suaranya. Yah, aku punya teman dari ras monster, dan aku memintanya untuk menemukanmu. Lu Chen membuat kalimat biasa, bagaimanapun, dia tidak ingin Gui Hua mengetahui bahwa dia memiliki kemampuan untuk menyamarkan ras. Kamu bahkan punya teman dari ras monster, dan kamu cukup mampu. Kamu harus tahu bahwa ras manusia dan ras monster adalah musuh bebuyutan, dan tidak mungkin untuk berkomunikasi satu sama lain. Gui Hua menghela nafas. Bagaimana situasi klan hantumu sekarang? Apakah kamu masih bertarung dengan klan Ming? Lu Chen tidak ingin berbicara omong kosong dengan Gui Hua, jadi dia langsung ke pokok permasalahan. Situasi klan hantu tidak baik. Mereka telah berperang melawan klan Ming, dan mereka telah dikalahkan berulang kali. Auranya hidup kembali, dan aura di Gua Neter melonjak. Karena adanya kematian di dunia bawah, peningkatan auranya kurang dari setengahnya di Gua Neter. Pendapatan klan Ming jauh lebih tinggi dari itu, dari klan hantu. Baru-baru ini, pembangkit tenaga listrik klan Ming muncul seperti musim semi setelah hujan, dan klan hantu saya mulai tidak mampu menahannya. Jika ini terus berlanjut, klan Ming akan memasuki dunia bawah dan menghancurkan klan hantuku. Gui Hua mempercayai Lu Chen dan menjawab pertanyaan Lu Chen secara langsung. Kamu telah dipromosikan menjadi orang suci tulang giok, dan kamu memiliki status tertentu di klan hantu.
Kamu seharusnya mengetahui beberapa rahasia klan Ming, kan? Lu Chen bertanya, apa yang ingin kamu ketahui? Gui Hua bertanya balik, dari mana datangnya Hades? Yang lebih dikhawatirkan Lu Chen saat ini adalah Mingsu. Sebab, Kaisar Feng Yao meramalkan malapetaka berikutnya akan datang dari Mingsu. Oleh karena itu, dia ingin mencari tahu tentang Mingsu, agar dia bisa mengetahui musuhnya. Klan Ming berasal dari zaman kuno. Sudah terlalu lama, kami, klan hantu, tidak tahu dari mana mereka berasal. Namun, satu hal yang pasti, klan Ming datang melalui alam abadi. Hulu Sungai Styx adalah pintu masuk ke negeri dongeng, dan mereka keluar dari sana. Apakah kamu tidak melakukan suatu prestasi? Langsung turun dari Sungai Styx dan kabur ke Sungai Hantu, lalu kamu pasti sudah memeriksa hulu Sungai Styx dan melihat pintu masuk domain abadi. Kata hantu, benar, saya pergi ke ujung hulu Sungai Styx, tapi saya tidak melihat pintu masuk apapun, hanya segel Fantian yang besar. Kata Lu Chen, itu adalah segel abadi. Segel abadi memotong Sungai Styx dan mengunci sebagian Sungai Styx ke dalam domain abadi, sehingga Sungai Styx sesekali mengalirkan sampah di domain abadi. Sebenarnya segel peri adalah pintu masuk ke negeri dongeng. Selama segel peri dibuka, pintu masuknya akan muncul. Namun, jika kamu ingin membuka segel peri, hanya kaisar yang bisa melakukannya. Bahkan jika para bajingan dari klan Ming menjaga segel abadi setiap hari, mereka tidak akan bisa memasuki alam abadi. Hantu berkata begitu, karena orang Ming berasal dari alam abadi, mengapa mereka masih ingin memasuki alam abadi? Bukankah ini sebuah kontradiksi? Lu Chen bertanya lagi, itu tidak bertentangan, tak satu pun orang Ming di benua Yuanwu memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, dan mereka juga ingin memasuki negeri dongeng dan menjadi abadi. Gui Hua menggelengkan kepalanya, dan berkata, dari sini, terlihat bahwa klan Ming pasti tidak berasal dari alam abadi, tetapi baru saja memasuki benua Yuanwu melalui pintu masuk alam abadi. Lalu mengapa klan Ming memasuki benua Yuanwu dan menjadi musuh bebuyutan klan hantumu? Lu Chen bertanya lagi, berjuang untuk wilayah. Tempat yang paling diinginkan klan Ming adalah tempat inti dari klan hantu kita, dunia bawah. Jangan tanya kenapa klan Ming ingin merebut dunia bawah, karena kami klan hantu tidak tahu. Bagaimanapun, sebelum kedatangan Hades, Gua Nether masih disebut Gua Hantu, dan Sungai Styx masih disebut Sungai Hantu. Semuanya adalah wilayah klan hantu kita. Pada zaman dahulu, segel peri tiba-tiba muncul di Gua Hantu, dan memutus Sungai Hantu. Saat segel peri dibuka, klan Ming keluar darinya, dan langsung membantai klan hantu kita. Sejujurnya, ras hantu telah berperang melawan ras Ming selama ratusan ribu tahun, dan saya tidak tahu mengapa ras Ming bersikeras untuk mengalahkan kita. Gos Hua tampak tidak berdaya, tampak sedikit sedih. Memang setelah berperang ratusan ribu tahun, tanpa mengetahui tujuan sebenarnya dari musuh, akan ada hantu jika tidak merasa dirugikan. Jadi, jika kamu ingin tahu kenapa Mingsu datang ke benua Yuanwu, kamu harus bertanya pada orang Mingsu. Melihat Gui Hua hanya bisa menjawab setengah dari pertanyaannya, Lu Chen merasa sedikit kesal. Sudah ratusan ribu tahun sejak orang Ming datang ke benua Yuanwu. Generasi pertama orang Ming sudah lama meninggal, dan orang Ming saat ini tidak tahu berapa generasi yang telah digantikan. Tujuan sebenarnya nenek moyang mereka datang ke benua Yuanwu. Gui Hua berpikir sejenak, lalu berkata, namun, penguasa Hades pasti mengetahui tujuan Hades, tetapi penguasa Hades pada dasarnya bersembunyi di dalam gua, bagaimana kamu menemukannya? Ada kemungkinan. Lu Chen tersenyum, dan tidak ada yang perlu ditanyakan tentang ghosting, jadi dia berkata, oke, aku tidak ingin tinggal di sini terlalu lama, kamu bisa pergi dulu. Jaga dirimu. Gos Hua mengangguk, lalu berbalik dan meninggalkan gang. Namun Gos Hua masih sedikit penasaran, bagaimana Lu Chen, seorang ras manusia, bisa memasuki kota Wufang. Dia tidak tahan lagi dan memalingkan muka, ingin melihat bagaimana Lu Chen meninggalkan kota Wufang. Namun, satu-satunya yang keluar dari gang adalah iblis muda dari sebelumnya, dan tidak ada tanda-tanda keberadaan Lu Chen. Jadi, dia hanya berdiri di sudut jalan dan menunggu untuk melihat kapan Lu Chen akan keluar. Pada saat ini, iblis muda muncul di gerbang kediaman klan iblis. Iblis muda ini adalah raja sejati setengah langkah, beraninya para penjaga menghentikannya, mereka berbaris dengan hormat untuk menyambutnya. Setan muda itu akrab dengan jalan itu, memasuki perut penduduk,
menemukan gerbang cahaya yang mengarah ke Sungai Yao, dan langsung masuk. Pintu keluar Yaozu Guangmen berada di puncak gunung di ujung Sungai Yao, dan terletak di lubang besar yang dalam, yang sangat aneh. Ketika Lu Chen keluar, dia keluar ke samping, hampir seperti berbaring. Lubang yang dalam dijaga ketat, tetapi setelah Lu Chen muncul, semua penjaga di sekitarnya menunjukkan rasa hormat. Karena Lu Chen adalah raja sejati setengah langkah, 2 tingkat lebih tinggi dari penjaga orang suci bertato tulang itu. Tuanku, bagaimana situasi di kota Wufang? Penjaga terkemuka melangkah maju dan bertanya sambil tersenyum. Seperti biasa, hanya bertahan tapi tidak menyerang, setengah mati tapi tidak hidup. Lu Chen mengangkat kepalanya, bahkan tidak melihat ke pihak lain, dan bertanya dengan acuh tak acuh, Tuan Ansi, di mana Anda sekarang? Raja super sejati terkuat dari klan iblis bukanlah Tuan Iblis, tapi penjaga Sungai Iblis. Berdasarkan pemahamannya tentang Yaozu, Raja Iblis telah jatuh, dan Yaozu tidak bisa tanpa pemimpin, dan penjaga Sungai Yaohe. Untuk sementara harus mengambil alih urusan Yaozu. Dia datang ke sarang iblis untuk berkomunikasi dengan ras iblis. Masuk akal untuk berurusan dengan penjaga Sungai Iblis, tapi ini yang paling sulit untuk dihadapi. Penjaga Sungai Yaohe sangat membenci Lu Chen, dan lebih memilih menyerang pasukan Raja Sejati Manusia daripada mengejarnya setelah pertempuran di medan Shuro Kabut Darah. Terlihat dari hal ini jika ia bertemu dengan penjaga Sungai Yaohe, pihak lain mungkin tidak memberinya kesempatan untuk berkomunikasi, dan akan langsung membunuhnya. Oleh karena itu, Lu Chen harus memulai dengan Ansi terlebih dahulu, baru kemudian menemukan Anyu. Ansi mengisyaratkan bahwa Anyu telah mencapai level yang lebih tinggi, yaitu dia tidak lagi berada di alam Raja Sejati. Di level yang lebih tinggi, hanya Kaisar Iblis. Tuanku, Anda, pemimpin penjaga tidak menjawab pertanyaan Lu Chen, tetapi menatap wajah Lu Chen dengan ekspresi bingung. Dia ingin menanyakan sesuatu, tapi dia tidak berani bertanya. Yah, beberapa hari yang lalu, saya memimpin tim untuk berpatroli di luar kota Wufang. Ketika saya menghadapi serangan musuh, saya melawan sendiri 3 raja setengah langkah umat manusia yang sebenarnya. Hidung saya sedikit terluka, dan saya belum pulih. Lu Chen mengerti apa yang ingin ditanyakan pihak lain, jadi dia hanya membuat niat heroik dan mengingkarinya. Faktanya, dengan berkah dari beberapa rantai rune, Lu Chen telah berubah menjadi iblis muda. Namun ada masalah besar di sini, wajah dan sosok ras monster yang dia samarkan, tidak peduli jam berapa sekarang, terlihat sama. Selama seseorang pernah melihatnya sebelumnya dan masih memiliki kesan tentangnya, dia akan mengenalinya sebagai Lucky dalam sekejap. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan syal merah, atas nama mengikatnya di lehernya, untuk menutupi mulut dan hidungnya, sehingga iblis itu tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Prajurit Yaozu mempunyai kebiasaan mengikatkan syal merah di lehernya, namun tidak menutupi wajahnya, sehingga penjaga menjadi curiga. 1 lawan 3, itu luar biasa. Kekuatan tempur tuan ini sangat kuat, dia pasti memiliki ibu kota Kaisar Miao. Dengan kekuatan tempur seperti itu, dia mungkin adalah arogansi tak tertandingi dari klan monster kita. Meski aku tidak bisa melihat wajahmu dengan jelas, aku tetap ingin tahu namamu. Mendengar ini, sekelompok penjaga monster tercengang, dan pemimpinnya menanyakan nama Lu Chen dengan hormat. Nama keluargaku adalah An. Lu Chen awalnya ingin mengatakan bahwa nama belakangnya adalah Lu, tetapi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk melupakannya. Akan lebih baik jika menggunakan nama keluargaan sebagai nama samaran. Tidak ada nama keluarga Lu di Yaozu, satu-satunya adalah nama samaran yang dia gunakan sebelumnya, Lucky. Tapi nama Lucky telah diedit oleh Raja Iblis, dan saya khawatir nama itu sudah menjadi terkenal di klan Iblis. Jika dia melaporkan nama keluarga Lu, jika penjaga ini menebak bahwa itu adalah dia, mereka akan segera membunyikan alarm. Jadi kamu berasal dari keluargaan. Benar saja, keluargaan memiliki semua yang kuat, dari atas hingga bawah, semuanya hebat. Pantas saja orang dewasa menyebut Raja Air sebagai tuan muda, ternyata dia dari keluarga Raja Air. Berbicara tentang keluargaan, semua penjaga bersorak dan menjadi lebih menghormati Lu Chen. Tuan An, Raja Air telah kembali ke sarang iblis, bukan ke Yaohe. Penjaga utama mengetahui identitas Lu Chen, dan dengan cepat menjawab pertanyaan Lu Chen sebelumnya. Saat ini, Lu Chen mengetahui nama Raja Ansi di Yaozu dari mulut penjaga. Ternyata bukan Raja Kegelapan, melainkan Raja Air.
Namun, jika dipikir-pikir, memang seharusnya begitu. Sebuah kuil tidak bisa menggunakan gelar raja. Sebab, ayah Anyu sudah menjadi raja dan bergelar Anwang. Ansi terlambat, jadi tentu saja dia ingin menghindari gelar raja yang sama dengan Anwang. Ansi adalah tubuh roh air, dan Raja Air juga sangat cocok. Raja Air, bagaimana dengan penjaga? Lu Chen bertanya lagi. Lord Guardian juga tidak ada di Sungai Yaohe, Demon Master telah jatuh, dan dia ingin kembali ke Demon Nest untuk memimpin segalanya. Melihat Lu Chen menanyakan dua ras monster yang kuat berulang kali, penjaga utama menyadari bahwa mungkin ada masalah besar, jadi dia dengan cepat menjawab seperti ini. Dua raja super sejati tidak ada di sini, apa yang harus saya lakukan? Lu Chen mengerutkan kening, berpura-pura cemas. Tuanku sedang terburu-buru mencari penjaga dan Raja Air. Benarkah Raja umat manusia yang sebenarnya telah muncul di negeri yang kacau? Setelah dibujuk oleh Lu Chen, kepala penjaga melakukan beberapa brainstorming, dan segera membuat tebakan ini. Urusan militer itu penting, jangan sampai bocor. Lu Chen memblokir tebakan kepala penjaga dengan kalimat santai, dan berkata, saya tidak punya pilihan selain pergi ke sarang iblis. Awalnya, Lu Chen ingin mengekstrak lokasi kata-kata gelap dari para penjaga. Tapi karena mengira status penjaga itu terlalu rendah, dia mungkin tidak tahu di mana An Yu berada, jadi dia harus menyerah sama sekali untuk menghindari kecurigaan penjaga itu. Tuanku, silakan lewat sini. Penjaga utama memberi isyarat, dengan hormat memimpin Lu Chen ke dalam lubang yang dalam, dan kemudian membuka jalan di depannya, secara pribadi mengirim Lu Chen ke formasi teleportasi besar. 1 jam kemudian, Lu Chen tiba di pusat klan iblis, sarang iblis. Lu Chen pernah ke sarang iblis dan cukup mengenalnya, jadi dia langsung pergi ke rumah Anwang. Sepanjang jalan, Lu Chen mengerutkan kening, ekspresinya serius, dan suasana hatinya sedang buruk. Terakhir kali saya datang ke sarang setan, auranya tidak terlalu tinggi, kira-kira sama dengan kota Zhongsu. Tapi kali ini, aura sarang iblis sangat kuat, setidaknya 2 kali lipat dari kota Zhongsu. Kebangkitan aura, memang benar bahwa bawah tanah memiliki peningkatan terbesar, dan aura sarang iblis begitu tinggi sehingga klan iblis mendapat manfaat paling besar. Ketika dia datang ke bekas An Wangfu, Lu Chen Meng menemukan bahwa plakat di atas gerbang bukan lagi tulisan An Wangfu, tetapi An Huangfu. Artinya, seseorang dari keluarga An telah dinobatkan sebagai kaisar. Siapa yang dinobatkan sebagai kaisar? Itu pasti bukan An Wang, tapi pasti An Yu. Ansi telah mengisyaratkan bahwa An Yu telah melangkah ke tingkat yang lebih tinggi, dan kemudian Lu Chen menebak bahwa An Yu mungkin akan dinobatkan sebagai kaisar. Melihat ketiga tokoh besar An Huangfu kini membuktikan bahwa Ansi tidak berbohong kepadanya, dan tidak salah menebak. Rumah An Huang dijaga ketat, ada ratusan orang suci di gerbangnya saja, dan lusinan tim patroli berpatroli dengan ketat. Meskipun Lu Chen kuat dalam pertarungan, masih cukup sulit untuk masuk tanpa menyadarinya. Saat Lu Chen sedang memikirkan cara masuk ke rumah An Huang, dia tiba-tiba menemukan sosok familiar berjalan keluar dari mansion. Orang itu dulunya adalah Yang Mulia Tubuh Emas, pemimpin salah satu penjaga istana di rumah An Wang, itu adalah Jian Bo. Pada awalnya, karena hubungan yang tidak biasa antara Lu Chen dan An Yu, Jian Bo sangat menyanjung Lu Chen, dan mengikuti Lu Chen untuk bekerja di sarang iblis, dan hubungannya dengan Lu Chen tidak buruk. Sekarang, Jian Bo sudah menjadi orang bijak dari tulang giok, dan bahkan berganti menjadi jubah kepala penjaga istana, bahkan statusnya telah meningkat pesat.